Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala idzan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Atau kama qala alaihi assalatu wassalam. Hadirin bapak-bapak jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Di pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih sibukkan kita dengan perkara-perkara agama. Jadi manusia ini ibadahnya yang pendek-pendek, tapi Allah Ta'ala jauh lebih cintai daripada ibadatnya malaikat yang berjuta-juta tahun lamanya. Sujudnya kita dalam sholat tadi mungkin hanya tidak sampai semenit lamanya, tapi sujudnya kita yang tidak sampai semenit ini lebih Allah cintai daripada sujudnya para malaikat yang mungkin beratus-ratus juta tahun lamanya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya malaikat ini dia tidak merasakan kedinginan. Malaikat tidak pernah merasakan lapar. Malaikat tidak punya kebutuhan. Malaikat tidak punya istri. Dia fokus ibadah kepada Allah, dia tidak pikir istri. Dia tidak pikir sebentar nanti mau makan apa. Dia tidak punya keperluan anak-anaknya. Mungkin anak-anaknya perlu popok. Dia tidak pikir bagaimana bayar iuran listrik setiap bulan, air setiap bulan, bagaimana bayar SPP anaknya. Begitupun kenapa ibadah kita ini Allah Ta'ala lebih cintai daripada ibadatnya para malaikat? Disebabkan karena yang namanya malaikat tidak pernah merasakan yang namanya asam urat, Pak. Tidak pernah yang merasakan namanya sakit pinggang, encok, sakit mah, pegelinu, ini tidak pernah dirasakan oleh malaikat hadirin subhanahu. Maka bagi Allah Ta'ala, malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan sejak dari penciptaan sampai hari kiamat, ada yang terus qiyam sampai hari kiamat, ada yang sejak diciptakan sampai hari kiamat terus bersujud, tidak pernah mengangkat kepalanya, ada yang terus ruku sampai hari kiamat. Tapi ibadatnya malaikat yang begitu hebat itu dalam pandangan Allah biasa saja. Yang hebat itu menurut Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu orang hambanya yang punya istri, yang punya banyak keinginan, anaknya juga punya keinginan. Dia punya 5 anak, 5 keinginan anaknya yang berbeda-beda. Dia sibuk di kantor, dia sibuk di pasar, sibuk di toko. Dia mungkin ada penyakit asam uratnya. Tetapi dalam keadaan demikian, hambanya tersebut masih bisa luangkan waktunya, langkahkan kakinya ke masjidnya Allah Ta'ala semata-mata untuk mengerjakan sholat, sujud kepada Allah. Walaupun sujudnya ini tidak sampai semenit, jauh lebih Allah cintai daripada sujudnya para malaikat yang berjuta-juta tahun lamanya hadirin.
Maka kita bersyukur, Pak. Allah Ta'ala masih kumpulkan kita di tempat yang paling terbaik, dengan orang-orang baik, mendengarkan pembicaraan yang baik-baik, memandang perkara yang baik-baik, memikirkan hal yang baik-baik. Insya Allah kita semua yang hadir dalam majelis ini Allah Ta'ala golongkan menjadi hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kemarin subuh semalam kita telah muzakarah sifat sahabat yang pertama, yakni yakin atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemarin juga semalam kita sama-sama telah muzakarah bagaimana yakinnya para sahabat kepada Allah Ta'ala, yakin kepada janji Allah, yakin di balik perintah Allah pasti ada kebahagiaan, pasti ada kejayaan. Maka begitupun sahabat punya yakin juga kepada perintah baginda Nabi SAW. Apa yang dibuat Nabi SAW pasti ada kebahagiaan, pasti ada kesuksesan. Sahabat yakin betul ini. Sampai kehidupan sahabat memang betul-betul semaksimal mungkin dibuat semirip kehidupan Nabi SAW. Semirip kehidupan Nabi SAW. Karena para sahabat yakin bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi SAW ini Allah Ta'ala jadikan sebagai petunjuk. Jadi kehidupan Nabi, kehidupan yang paling sehat adalah kehidupan Nabi SAW. Kehidupan yang paling sehat, kehidupan baginda Nabi SAW. Pola hidup paling sehat, pola hidup Nabi SAW. Ada satu orang tabib datang ke Madinah, 2 tahun dia buka praktek di Madinah, tutup, Pak. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang Madinah yang datang berobat. Maka tabib ini heran, orang Madinah ini sehat-sehat. Dia keliling tanya-tanya sama warga Madinah pada masa itu, kenapa hidup kalian ini saya perhatikan sudah 2 tahun tidak ada satupun orang yang datang, konsultasi pun tidak ada, apalagi datang berobat. Apa rahasia kalian? Maka masyarakat Madinah pada masa itu katakan, sesungguhnya kami hidup seperti mana cara hidup Nabi kami. Yaitu apa? Kami tidak akan makan kecuali pada waktu lapar. Dan kami berhenti sebelum kenyang. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan mereka tidak akan makan kecuali hanya dengan 1 lauk. Allah, semoga Allah Ta'ala nanti beri kekuatan kepada kita ini untuk amalkan ini sementara. Makan di saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini pola hidup paling sehat, Pak. Pola hidup Nabi SAW. Nabi SAW seumur hidup sehat, Pak. Nabi SAW itu, Nabi SWT, asbab, alim ulama katakan, asbab Nabi SAW meninggal dunia itu disebabkan karena racun yang diberi minum ketika Khaybar oleh orang Yahudi. Itu kalau orang biasa minum langsung kes, ketika itu langsung mati, Pak. Tapi baginda Nabi SAW itu waktunya panjang. Setelah Khaybar, racun itu masih berada dalam diri Nabi SAW. Sisanya Nabi ini sehat, Pak. Hidupnya sehat. Padahal Nabi SAW makannya bukan 4 sehat 5 sempurna, Pak. Allah. 1 lauk saja. Masya Allah. Jadi yang beri sehat siapa, Pak?
Allah. Yang beri kuat siapa? Allah. Kita hari ini Pak makan 4 sehat 5 sempurna, tapi ibadah kita tidak sempurna. Baginda Nabi SAW dan para sahabat makannya itu ya paling sering makan itu 1 hari 1 kali Pak. Itu paling sering makan. Umumnya mereka itu sehari lapar, sehari makan, sehari tidak. Bahkan ada yang 3 hari berturut-turut tidak makan. Tapi dalam keadaan demikian ibadah mereka sempurna Pak. Jadi yang membuat tubuh kita ini kuat beribadah bukan makanan yang kita makan. Kalau hanya makanan yang menguatkan tubuh kita Pak, harusnya kita punya ibadah jauh lebih hebat daripada ibadahnya para sahabat. Karena makanan kita sudah paling lengkap, gizinya, proteinnya kita atur semuanya Pak. Kita ikut anjuran dokter. Jangankan Pak ada kekuatan bangun tahajud, untuk sholat 5 waktu saja ini pun Hadirin SWT dalam keadaan memang rasa terpaksa begitu Hadirin SWT. Tadi baru zuhur, ini lagi sudah asar. Perasaan baru asar, ini lagi sudah maghrib. Cepat sekali ini waktu ini. Lemah Pak. Maka ini pola hidup paling sehat adalah pola hidup Nabi SAW. Jadi para sahabat Pak, kunci kesuksesan para sahabat, mereka meyakini bahwasanya kehidupan Nabi adalah kehidupan yang paling terbaik, uswah. Kehidupan Nabi juga Pak, ini kehidupan paling hemat Pak. Paling hemat. Nabi SAW ajarkan Pak makan dengan berjamaah. 1 nampan, berdua, bertiga, berempat. Nabi SAW katakan makanan yang dimakan oleh makanannya 4 orang cukup dimakan oleh 8 orang. Kalau dengan berjamaah, karena ada keberkahan dalam berjamaah. Ini kalau kita terapkan Pak, bisa hemat banyak uang kita Pak. Jadi di rumah kita tidak perlu banyak piring di rumah kita di sementara. Kemudian uang kita juga hemat buat beli sabun cuci piring Pak. Kalau tadinya cuci piring banyak, 1 wastafel penuh, ini kalau di rumah hanya istri 1, anak 1, hanya perlu 1 nampan saja. Jadi tiap hari yang dicuci hanya 1 nampan saja Pak. Mudah dikerjakan, irit mudah dikerjakan Pak. 1 nampan saja Pak untuk bertiga dengan istri sementara. Dan ini pun harus SWT menjaga keharmonisan rumah tangga Pak. Jangan cuma dulu-dulu waktu belum nikah, Masya Allah, makan suap-suapan. Allah. Ketika sudah nikah, Masya Allah, rasa geli begitu mau suap Pak. Apalagi yang sudah pengantin lama, Masya Allah. Istri juga bingung Pak, bapak ini kenapa? Kok tiba-tiba jadi begini? Tiba-tiba mau suapin. Ini sunnah Nabi SAW Pak. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi SAW itu kalau minum air Pak, Nabi tanya kepada istrinya Aisyah, wahai istriku, tadi di mana kamu letakkan bibirmu? Bayangkan Pak, ini romantisnya Nabi SAW. Nabi SAW kalau makan 1 suap, Nabi SAW makan suap berikutnya dibagikan kepada istrinya. Satu waktu Nabi makan Pak, begitu lahap habis dia punya makanan, Nabi tidak suapi istrinya. Aisyah heran Pak, ini Nabi ini tidak biasanya seperti ini. Apa Nabi ini mungkin sudah tidak cinta lagi sama saya barangkali? Maka bekas makan Nabi SAW itu Pak, diambil sedikit sisa kuahnya, kemudian Aisyah merasakan itu makanan Pak. Ternyata itu makanan asin sekali hadirin semata. Asin sekali Pak. Nabi SAW tidak mau mengecewakan hati istrinya Pak. Istrinya sudah susah-susah masak, kemudian Nabi makan, terasa asin, wajah Nabi berubah, istrinya jadi sedih Pak.
Nabi SAW tidak begitu semata. Nabi SAW makan sangat lahap, Pak. Yang seperti biasanya Nabi ini menyuapi istrinya, ini tidak disuapi di semata. Karena kalau disuapi istrinya, pasti Aisyah ini mungkin akan ketahuan bahwasanya masakannya ini kelebihan garam di semata. Bayangkan, Pak, ini suami terbaik baginda Nabi SAW. Suami terbaik baginda Nabi SAW. Ini contoh suami terbaik di semata. Kira-kira kalau kita seperti itu bagaimana, Pak? Pulang kantor, capek dari kantor, sampai di rumah tiba-tiba makanan isinya garam semua hadirin semata. Nabi SAW, Pak, tidak menampakkan itu hadirin semata. Bahkan Nabi buat makan begitu lahap sekali. Baginda Nabi SAW adalah contoh suami terbaik, bapak terbaik bagi anak-anaknya, anak terbaik buat orang tuanya, mertua terbaik buat menantunya, contoh mertua terbaik buat menantunya. Ini kalau Sayyidina Ali dengan Fatimah ini ada masalah, maka baginda Nabi SAW langsung mendamaikan keduanya, Pak. Nabi SAW mendamaikan keduanya. Nabi SAW tidak membela anaknya melebihi daripada menantunya, tidak. Tapi Nabi SAW membela keduanya, Pak. Didamaikan, segera didamaikan. Bahkan satu waktu Fatimah ini telah membuat Ali radhiyallahu an ini hatinya merasa kurang senang dengan satu perkataan yang dikeluarkan oleh istrinya, oleh Fatimah. Maka tiba-tiba karena Fatimah sadar Sayyidina Ali ini wajahnya merah, menandakan dia marah, maka Fatimah sadar, oh dia harus minta maaf. Dia minta maaf, Sayyidina Ali palingkan wajahnya. Maka Fatimah ini dia lari-lari, Pak, karena memang Fatimah ini masih belia, dia lari-lari seperti anak-anak. Maka ketika Sayyidina Ali melihat perilaku Fatimah, Sayyidina Ali langsung tersenyum, Pak. Tersenyum, hilang marahnya, tersenyum, langsung dimaafkan ini Fatimah. Setelah itu Fatimah datang kepada baginda Nabi SAW bercerita, wahai Rasulullah, tadi saya berbuat seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baginda Nabi SAW katakan, wahai putriku, sekiranya engkau dalam keadaan demikian belum dimaafkan suamiku, kemudian engkau meninggal dunia, maka aku, wahai putriku, tidak akan mensolati jenazahmu. Nabi SAW contoh bapak mertua terbaik, Pak. Bapak mertua terbaik buat menantunya, menantu terbaik buat mertuanya, menantu terbaik buat mertuanya, Pak. Mertua baginda Nabi SAW, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Abu Sofyan pun mertua Nabi SAW. Menantu terbaik, Pak. Pemimpin terbaik. Nabi SAW ini pemimpin terbaik, Pak. Dalam riwayat dikatakan ketika mereka istirahat di dalam sebuah hutan, maka mau istirahat, mau makan, yang lain sahabat-sahabat Nabi perintahkan untuk apa? Untuk apa? Cari makanan, mungkin potong-potong daging atau apa. Nabi SAW ambil tugas yang paling berat, Pak. Ambil tugas yang paling berat, pergi cari kayu bakar, Pak. Jadi pemimpin terbaik, Pak, yang ringan-ringan dikasih ke anak buahnya, yang berat-berat, yang susah-susah itu diambil hadirin semata. Bukan sebaliknya, yang susah dikasih sama anak buahnya, yang gampang-gampang itu punya saya. Pemimpin terbaik bagi Nabi SAW, panglima terbaik Nabi SAW, panglima perang terbaik Nabi SAW. Kalau dalam medan perang, Pak, di mana musuh paling banyak, di situ Nabi SAW. Di mana musuh paling banyak, di situ baginda Nabi SAW, Pak. Bukan teriak serbu kemudian berdiri paling belakang, tidak di sementara. Tapi paling depan. Makanya sahabat-sahabat ketika terjadi peperangan, sahabat semangat, Pak, karena lihat Nabi pemimpinnya semangat, masa kita tidak mau semangat di sementara. Panglima, contoh panglima perang terbaik. Bahkan ketika perang Uhud, Pak, Nabi SAW itu
Nabi SAW Pak terluka, masuk Pak ini dua topi besi ini, gerigi topi besi ke pipi Nabi SAW Pak. Nabi terjatuh hadirin sekalian. Sahabat-sahabat panik ketika perang Uhud. Nabi mana ini? Sudah tidak kelihatan. Panik Pak sahabat Pak, sudah tidak melihat Nabi itu panik. Berkecamuk ini dalam hati pikiran mereka, apa yang terjadi? Mana Nabi? Nabi tidak ada. Sahabat-sahabat bergantian melindungi Nabi SAW Pak. Abu Dujana di situ SWT datang, panah begitu banyak Pak. Abu Dujana langsung memeluk badan Nabi SAW sehingga panah-panah itu masuk menembus badan Abu Dujana radhiyallahu anhu. Ada di situ Nusaibah binti Ka'ab. Nusaibah binti Ka'ab hadis matan. Nusaibah binti Ka'ab seorang wanita yang diberi gelar oleh Nabi perisai baginda Nabi SAW. Ketika itu datang Nabi terluka, datang orang kafir Pak menyerang, Nusaibah ini langsung mengelilingi Nabi SAW Pak. Jadi seperti jadi perisai Nabi SAW. Bayangkan Pak, dijuluki perisai Nabi SAW. Para sahabat bergantian Pak, Wahab bin Qobus secara bergantian ini menjaga Sayyidina Ali. Ketika Nabi SAW sudah terluka Pak, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar ketika dalam keadaan sudah agak sedikit reda, Sayyidina Abu Bakar angkat badan Nabi SAW dibawa Pak. Tiba-tiba datang Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah minta kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, tolonglah beri peluang kepada kami. Artinya mereka juga ingin berkhidmat kepada Nabi SAW. Abu Ubaidah ibnu Jarrah Pak, itu digigit Pak, digigit itu apa? Besi yang masuk ke pipi Nabi Pak, satu giginya langsung jatuh Pak. Bukan main-main Pak, gigi depannya ini bukan gigi geraham Pak, gigi depan Pak. Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini satu orang sahabat yang tampan. Bayangkan Pak, ini gigi ini sangat pengaruh Pak. Orang tampan seperti apa juga Pak, kalau gigi depannya hilang itu Masya Allah, ketampanannya berkurang 90% Pak. Abu Ubaidah ibnu Jarrah Pak, giginya satu Pak, jatuh Pak, cabut besi di pipi Nabi SAW. Masih ada satu lagi Pak. Kalau saya ketika itu Pak, mungkin kalau gigi saya begitu sudah jatuh satu, saya bilang coba yang lain dulu gantian. Saya sudah tadi, yang lain dulu gantian. Tapi Abu Ubaidah ibnu Jarrah tidak, cintanya kepada baginda Nabi SAW. Sudah jatuh giginya Pak, baru jatuh ini, ditarik lagi dengan giginya yang tersisa Pak, satu besi lagi, jatuh lagi giginya hadirin semua. Allah. Ini bentuk kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW katakan, tidak ada lubang yang paling indah melebihi lubang yang ada dalam mulut Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Allah. Khalid ibnu Walid ketika perang Pak, ketika perang maka berduel dengan musuh, tiba-tiba topinya jatuh Pak. Maka dicari-cari topinya ini, dicari-cari. Orang bilang biarkan saja, ini bahaya nyawa kamu itu, ini musuh banyak, kamu cuma cari-cari topi saja. Khalid ibnu Walid katakan tidak, ini topi jauh lebih berharga daripada nyawa saya. Ketika didapat topinya Pak, maka dikeluarkan dari topinya ada sehelai rambut baginda Nabi SAW. Sehelai rambut Pak. Dia bilang ini lebih berharga daripada nyawa saya ini. Para sahabat dari SWT yakin cinta kepada baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'un hibibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau cinta padaku maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah Ta'ala akan jatuh cinta kepadamu. Kalau kita ikuti kehidupan Nabi Pak, Allah Ta'ala akan jatuh cinta kepada kita. Siapa yang jatuh cinta Pak? Baginda Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya jatuh cinta saja, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum.
Dan Allah Ta'ala setelah jatuh cinta kepada kita, Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau ada orang bilang amalkan sunnah dapat pahala, tidak amalkan sunnah tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa di situ Pak, dalam kurung tidak mendapatkan kecintaan Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Tidak apa-apa memang, yaitu tidak mendapatkan kecintaan Allah, tidak mendapatkan ampunan Allah. Kita makan ikut cara Nabi, Allah Ta'ala cinta pada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita tidur ikut cara Nabi, Allah Ta'ala cinta kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita menikah dengan ikut cara Nabi, Allah Ta'ala cinta pada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita naik kendaraan, turun kendaraan, masuk masjid, keluar masjid, masuk WC, keluar WC. Kita berhias, berpakaian, ikut cara Nabi SAW, Allah Ta'ala cinta pada kita, Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Maka Nabi SAW pernah sabdakan kepada para sahabat, kullu ummati yadkhulunal jannah, sesungguhnya seluruh umatku itu akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat merasa heran Pak, aneh ada orang yang tidak mau masuk surga, itu aneh. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa ma ya'ba, siapa itu wahai Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Mungkin kalau bahasa kita sekarang, orang gila mana itu yang tidak mau masuk surga di sementara. Nabi SAW katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asa'ni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, amalkan sunnah-sunnahku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepada sunnahku, tidak mau amalkan sunnah, bukan hanya tidak mau amalkan sunnah, tapi ingkar juga, dia mengingkari sunnah Nabi. Ah, tidak ada, sama saja kita mau makan berdiri, makan duduk, sama saja, tidak ada beda itu. Ah, sama saja mau makan tangan kanan, tangan kiri, sama saja. Mengingkari Pak, sunnah Nabi diingkari di sementara. Maka Nabi SAW katakan, mereka itulah yang enggan untuk masuk surga di sementara. Jadi bukan Allah tidak mau mereka masuk surga, tidak, mereka yang tidak mau masuk surga di sementara. Jadi baginda Nabi SAW, Nabi SAW ini cinta kepada semua orang. Orang Islam, bukan Islam, dicintai oleh Nabi Pak. Tapi yang Nabi benci adalah gaya hidup daripada orang di luar Islam. Gaya hidupnya Pak, gaya hidup orang Yahudi, gaya hidup orang Nasrani, ini tidak disukai oleh Nabi SAW. Nabi Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak tidak mau sama dengan orang Yahudi dan Nasrani itu sementara. Kalau orangnya Nabi cintai Pak, satu waktu Nabi SAW lewat di hadapan Nabi SAW dan para sahabat, mayat Pak, jenazah orang Yahudi sedang dibawa, digotong. Nabi SAW mengeluarkan air matanya, ditanya para sahabat, kenapa engkau menangis wahai Rasulullah, ini orang Yahudi. Nabi SAW katakan, aku belum membawa kalimat la ilaha kepadanya, dia mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka selama-lamanya dia akan diazab dalam nerakanya Allah Ta'ala. Ini menandakan Nabi ini cinta kepada setiap orang Pak, agamanya apapun Nabi cintai. Tapi yang Nabi benci adalah gaya hidup mereka Pak. Kalau kita sekarang sebagai umatnya, ini kebalikannya Pak. Orangnya kita benci, gaya hidupnya kita ikuti di semata. Orang Yahudi kita benci, orang Amerika kita benci, orang Israel kita benci, gaya hidupnya kita ikuti di semata. Kalau Nabi Pak dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu Nabi Pak dulu itu rambut Nabi itu Pak dia sisir ke belakang di semata. Sisir ke belakang Pak. Tapi setelah Nabi lihat ternyata ahlul kitab, ahlul kitab rambutnya seperti itu, maka oleh Nabi rambut Nabi langsung dibelah tengah di sementara. Nabi SAW tidak mau sama Pak, tidak mau sama sekali. Nabi SAW katakan, berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani.
panjangkan jenggot dan potong kumis. Nabi tidak mau sama, Pak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Nabi SAW tidak mau sama. Kalau kita hari ini, kita demo, Pak, kita demo anti Amerika, anti Israel, tapi gaya hidup kita mengikuti gaya hidup orang Amerika, orang Israel. Gaya berpakaian kita, berpakaian istri kita, berpakaian anak-anak kita, cara makan kita, mengikuti tren di Amerika. Ada standing party, jadi pesta yang disediakan hanya mejanya saja, tidak ada kursinya, di taman lagi, jadi mau duduk pun tidak bisa, ya terpaksa makan berdiri. Dipaksa kita, Pak, untuk makan berdiri di Sumatera. Ini tren di luar negeri di Sumatera, tren di Amerika, Pak. Hadirin bapak-bapak jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hidup ikut cara Nabi, Pak, banyak hemat uang kita, Pak, untuk beli piring. Kalau kita mau betul-betul ikut sunnah Nabi SAW, Pak, ini rumah, Pak, seperti masjid. Di masjid kita tidak lihat ada kursi-kursi, Pak. Ini masjid plong. Uang kita hemat lagi, Pak, tidak beli kursi, beli karpet saja, beli tikar saja. Itu, Pak, uang yang tidak terpakai itu tadi kita bisa simpan, kita bisa pakai buat berangkat haji di Sumatera. Kita bisa simpan pakai berangkat umroh, Pak. Orang-orang Bangladesh, Pak, orang-orang Bangladesh itu miskinnya luar biasa, Pak. Saya pernah ketemu di airport di Bangladesh pas mau pulang ke sini. Saya lihat itu orang-orang Bangladesh pas dia antri, Pak, di airport itu dia sudah pakai pakaian ihram, Pak. Sudah pakai pakaian ihram. Saya lihat ke bawah kakinya, Pak, itu nyeker, tidak pakai sandal, Pak. Tidak pakai sandal di bandara, Pak, tidak pakai sandal. Dalam hati saya ini, Pak, dalam hati saya bilang, Masya Allah, orang Bangladesh ini luar biasa. Duit buat beli sandal tidak punya, tapi buat berangkat haji punya, hadirin Sumatera. Kalau kita di Indonesia ini, sandal sepatunya satu lemari, Pak. Tapi tidak ada duit buat berangkat haji. Orang-orang sana, Pak, kalau musim korban itu hari raya Idul Adha itu paling minimal, Pak, minimal ini tiap orang itu sembelih 1 ekor kambing di Sumatera. Mau rumahnya pintunya hanya kain, Pak, ada rumah yang pintunya hanya kain saja. Itu kalau mau hari raya kurban sudah terikat kambing di depan rumahnya, Pak. Kalau dulu, Pak, dulu berapa tahun yang lalu lah, ini sempat heboh di Indonesia, ada satu orang pemulung, dia nabung duitnya untuk beli 1 ekor kambing, Pak. Itu viral, Pak, viral. Itu kalau di Bangladesh itu, Pak, hal yang biasa di Sumatera, sangat biasa, Pak, sangat biasa. Tiap orang minimal 1 ekor kambing, Pak. Karena apa? Ternyata setelah saya lihat, ternyata ini karena apa? Rahasianya karena mereka, gaya hidup mereka, Pak. Gaya hidup mereka. Kalau banyak kita lihat quote sering ditulis simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Kehidupan kita ini, Pak, kalau kita buat sesederhana mungkin, masalah yang datang juga sama kehidupan kita masalah yang sederhana, Pak. Tapi kalau kita buat hidup kita semewah, Pak, sesempurna mungkin, masalah yang datang juga masalah yang sempurna di Sumatera. Hal yang biasa, Pak. Sapi potong kerbau, karena di India tidak boleh korban sapi, nanti ditangkap polisi, Pak. Nah, korbannya kerbau. Satu rumah kerbau, pokoknya kerbau, Pak. Karena gaya hidup mereka. Handphone mereka biasa saja, Pak, handphone yang cuman bisa SMS telepon di Sumatera. Tapi tiap tahun bisa korban di Sumatera. Kalau kita, Masya Allah, tiap ada handphone keluaran baru ganti, update terus. Tapi giliran hari raya kurban, tunggu pembagian kupon dari masjid di Sumatera. Allah, bakar-bakar sate lagi belakang rumah, Masya Allah.
Ini hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup ikut cara baginda Nabi SAW, maka inilah jalan hadirin subhanahu. Jalan yang membawa kita di dunia pun, kehidupan kita, rumah tangga kita dengan istri kita, dengan anak kita Pak akan harmonis, dengan tetangga-tetangga kita Pak. Nabi SAW ajarkan kalau kita masak, kemudian masakan, bau masakannya ini sampai ke tetangga kita Pak, rumah tetangga kita harus bagi itu makanan Pak. Kalau zaman-zaman dulu, kalau kami di Gorontalo, saya masih anak-anak, saya masih lihat itu masih dapat. Jadi tiap rumah itu hari-hari dia saling tukar-tukaran lauk Pak, saling tukar-tukaran lauk. Saya masih anak-anak, saya masih sempat lihat. Ini tukaran lauk satu piring, over ke sini lagi, sebelah lagi over ke sana lagi, over ke sana lagi. Makin ke sini, langsung hilang hadirin semata. Tidak ada sama sekali Pak, tidak ada sama sekali. Bahkan bukan hanya itu Pak, makanan kita pas mau makan kita foto lagi, kita share hadirin semata. Orang yang tidak bisa makan semuanya ngelihat hadirin semata. Kalau dulu Pak cuman baunya saja Pak, Nabi bilang disuruh bagi, apalagi diperlihatkan ini makanan hadirin semata. Fotonya diperlihatkan Pak, hanya cium baunya saja Nabi suruh bagi Pak, apalagi di foto. Allah. Kehidupan kita dengan tetangga kita, Nabi SAW kalau kita bangun rumah, mau meninggikan bangunan rumah kita, minta izin dulu dengan tetangga. Siapa yang paling berhak mendapat kebaikan, sampai para sahabat katakan, Nabi SAW sangat menekankan untuk berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai kami mengira bahwasanya tetangga itu dapat warisan, dapat bagian warisan Pak. Jadi Nabi betul-betul Allah SWT tekankan berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga, sampai para sahabat katakan, sampai kami mengira tetangga itu dapat bagian warisan. Tetangga Pak, Masya Allah. Kalau kita sekarang silaturahminya nanti setahun sekali saja. Idul Fitri saja baru silaturahmi ke tetangga-tetangga. Idul Adha saja baru silaturahmi dengan tetangga-tetangga. Atau ada urusan bisnis baru silaturahmi sama kawan, sama tetangga. Selebihnya tidak ada. Nafsi-nafsi istilah orang sekarang. Ada satu orang sahabiah Pak, istri sahabat, dia tidak suka rumahnya kalau kedatangan tamu. Maka suaminya lapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, istri saya ini tidak suka kalau kawan-kawan saya datang ke rumah. Nabi SAW katakan kepada istrimu, nanti saya akan bertamu ke rumahmu. Maka beritahu kepada istrinya, senang istrinya Pak, Nabi yang datang ini. Persiapkan jamuan makan untuk Nabi SAW. Maka setelah singkat cerita Nabi SAW dijamu Pak, makan apa semua, Nabi SAW pamit pulang. Setelah Nabi keluar rumah, Nabi panggil sahabatnya, dia bilang, sahabatku coba kamu panggil istrimu. Maka dipanggil istrinya Pak. Nabi SAW katakan kepada istri sahabat ini, coba sekarang kamu lihat, tengok balik ke rumahmu. Maka istrinya ditanya oleh Nabi, apa yang kamu lihat? Istrinya katakan, telah keluar dari rumah saya binatang-binatang berbisa di sementara. Kalajengking, ular yang berbisa Pak, keburukan-keburukan dari rumahnya dibawa keluar dengan pulangnya tamu hadirin sementara. Kalau kita di rumah Pak, mungkin dengan istri, dengan keluarga kita sering berantem, tidak satu hati Pak. Nah, ini mungkin Pak, rumah kita ini jarang didatangi tamu hadirin sementara. Tamunya mungkin setahun sekali Pak. Makanya banyak masalah di rumah kita Pak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah dia menangis seperti anak kecil. Ditanya, wahai Ali, apa yang buat kamu menangis seperti ini? Kamu kehilangan apa? Hartamu apa? Keluargamu? Tidak. Terus apa yang buat kamu nangis? Sayyidina Ali katakan, sudah 1 minggu tidak ada satu orang pun yang datang bertamu ke rumah saya. Kalau kita mungkin lebih bahagia kalau tidak ada tamu, jadi tidak repot-repot lagi sediakan makan, sediakan minum, tidak perlu lagi cuci piring. Ini hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW Pak, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun Nabi SAW jadikan contoh Pak. Sebelum ada ini pencinta hewan, pelestari lingkungan, 1500 tahun yang lalu Pak, Nabi sudah contohkan, Nabi sudah larang, jangan kalian buang air di bawah pohon, di lubang-lubang semut, di lubang-lubang serangga yang ada hewan, jangan kalian buang air kecil di situ. Itu Pak, 1500 tahun yang lalu, belum ada pencinta lingkungan, belum ada pencinta hewan, belum ada Pak. Nabi sudah contohkan Pak. Kalau pencinta lingkungan sekarang Pak,
itu mungkin cuma hewan-hewan seperti yang besar-besar Pak. Kalau semut dibiarkan saja di Sumatera, bunuh saja semut tidak apa-apa. Tapi Nabi Pak, sampai semut pun Nabi pikirkan di Sumatera. Sayangnya Nabi kepada semut seperti itu, gimana sayangnya Nabi kepada umat hadir Sumatera. Sampai ada satu orang wanita tanya kepada ulama Pak, saya dengar itu Rasulullah, Muhammad Rasulullah, ini wanita ini Pak bukan orang Islam, ditanya, dia tidak makan berhari-hari, kenapa? Apa dia malas bekerja? Dia tidak punya duit untuk beli makan? Kenapa dia tidak makan sampai berhari-hari? Maka ulama ini menjawab Pak, dikatakan, wahai ibu, kalau ibu punya anak yang paling ibu cintai, kemudian anak ini dia sedang dirawat di rumah sakit, di ICU, dalam keadaan memang koma, kira-kira ketika dalam keadaan seperti itu, ibu masih bisa makan tidak? Ibu punya anak yang paling ibu cintai, sedang koma kritis di rumah sakit, kemudian dibawa makanan yang enak-enak, ibu bisa makan tidak kira-kira? Ibu tadi katakan, saya tidak bisa makan. Pikir anak saya, keselamatan anak saya. Begitulah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu sangat memikirkan keadaan umatnya bisa selamat ini di kehidupan dunia dan akhirat, sampai-sampai Nabi SAW tidak lagi selera makan di sementara. Walaupun makanan dihidangkan bermacam-macam Pak, bukan Nabi itu malas bekerja, tapi karena fikir umat, risau kepada umat, bagaimana setiap manusia bisa selamat dari azabnya Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu hadirin Ta'ala, inilah kerja kita semua, kerja kita semua sebagai umat baginda Nabi SAW. Kita punya kerja, fikir kita seperti mana fikir Nabi SAW, kerja kita sebagaimana kerja Nabi SAW. Ajak manusia taat kepada Allah, kenalkan manusia kepada Allah, hubungkan lagi manusia punya hubungan yang putus dengan Allah. Bersedia semua insya Allah Pak? Maka hadirin semua ta'ala, kita insya Allah pagi ini mungkin, pagi ini kita pindah, pagi ini kita akan pindah ke masjid yang lain lagi di Raja Wali ya, di daerah Raja Wali sana. Maka insya Allah kalau bapak-bapak di sini ada yang berminat mau meluangkan masanya bersama kami 3 hari, berapa hari saja, insya Allah sama-sama kita belajar bagaimana fikir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga 6 sifat sahabat ini yang kita mau muzakarahkan, yang sampai dengan sekarang ini baru sifat pertama, belum lagi 5 sifat sisanya. Ini bukan hanya sekedar kita jadi sekedar pengetahuan kita, tapi betul-betul wujud pada diri kita, yaitu dengan cara kita luangkan masa kita keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia Pak insya Allah? Kalau bapak-bapak ada yang berminat, insya Allah boleh setelah ini persiapkan segala sesuatunya, musyawarah dengan keluarganya, nanti bisa sama-sama dengan kami ke masjid yang ada di Raja Wali sana. Dan saya juga mewakili jemaah Gorontalo ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh jemaah masjid Raya Bukit Baruga ini, karena telah mengizinkan kami i'tikaf di sini, memakai fasilitas semua yang ada di sini. Kami tidak dapat membalas kebaikan tuan-tuan semua yang ada di sini. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah Ta'ala yang balas kebaikan tuan-tuan sekalian. Dan saya pun mewakili jemaah dari Gorontalo, sekiranya selama kami di sini ada salah satu orang dari kami yang mungkin perkataannya tidak berkenan, adapun mungkin perilakunya yang tidak sesuai dengan adat istiadat di sini, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Karena kami datang ini Masya Allah ya, datang mau belajar, dan namanya orang belajar pasti banyak salahnya. Adapun benarnya ini murni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga sangat-sangat berharap satu waktu nanti jamaah dari Masjid Raya Bukit Baruga ini mau membalas kunjungan kami, silaturahmi ke kota kami di Gorontalo. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah sering ke Gorontalo dalam rangka mungkin pekerjaan dinas atau mungkin bisnis di sana, tapi kali ini Masya Allah dalam rangka apa? Dalam rangka mendakwahkan agama. Biar berimbang ini, pernah ke sana urus dunia, pernah ke sana juga urus agama.
Semoga insyaallah Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan bapak-bapak sekalian, pengorbanan waktunya mau duduk dalam majelis ini. Allah taala jadikan sebagai asbab gugurnya dosa-dosa kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab perkumpulnya kita dalam majelis ini menjadi sebab Allah taala kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan tasbih kifaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.